Mungkin bukan edaran, bukan mana-mana, lihat. Ya, sampai ke masjid saja, kasih lihat. Banyak apa yang udah keluar. Sudah belum? Anak saya belum bisa ngomong. Ini nggak bakal selesai di sini. Sudah dihubungi, Bu? Sudah dihubungi, Bu? Ayo, mau perpanjang dari Siloam sekalian. Dia merasa bersalah? Enggak juga. Ya. Jangan keluar. Jangan keluar. Enggak ada urusan ya. Lu polisi, lu punya anak nggak? Kalau anak lu sekarang kejar kayak gini. Polisi mana? Tadi ada anggota yang ikut Pak ini ya? Bareng lah ya? Iya, aja ganti pakaian ya, nggak apa ya? Ada dokumen. Sip. Masuk paspor, sana paspor. Enggak kita itu nih. Rombongan kita nih. Ya, silakan. Sudah sehat? Bukan anak saya sudah sehat. Dengan salah seorang anggota kita, Guru Batak, yang bekerja di Siloam, mengalami penganiayaan dari pihak pasien. Nah, videonya bisa kita lihat sudah viral ini. Nah, ini yang mau kami bawakan ke Polrestabes supaya hukum harus ditegakkan. Jangan rumah sakit Siloam menutupi masalah ini karena bisnis. Kami sangat percaya dengan kepolisian bahwa masalah ini akan terus diproses sampai nanti hasilnya bisa memuaskan segala pihak. Sedikit sekilas Bang, cerita Bang. Itu untuk korban sendiri mengalami luka bagian apa? Bagian mata, punggung dan pinggang. Sekarang masih kondisi rawat inap di rumah sakit Siloam. Bang, sempat video viral itu ada yang polisi itu sebenarnya apa tuh Bang? Ada yang melerai Itu kita lihat itu melerai polisi ada di sana, tapi masih tetap kita lihat dilanjutkan penganiayaan. Nah, saya pikir sebelah ini agak kebal hukum karena orang hukum kan sudah ada di sana sebenarnya. Korban ini merupakan ini Bang, orang Batak ya Bang? Orang Batak dan anggota kita. Anggota. Dan hal ini sudah sampai ke DPP Pusat Jakarta. Dan kita tadi sudah dihubungi supaya kasus ini harus terus dilanjutkan. Bang, dengan siapa nama Bang? Saya Supem di Situmorang, Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Banyuasin. Itu viral itu. Rekam kami aja ya, Yel PBB, berapa ya?
Rapat, rapat. Oke, siap. 3, 2, 1. Pemuda Watak Bersatu. Satu rasa,